Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu perbedaan yang mendasar antara teknik pemisahan konvensional dan non-konvensional pada senyawa bioaktif. Jadi yang membedakan dari kedua teknik ini adalah di mana teknik konvensional itu lebih sederhana dibandingkan dengan teknik non-konvensional, atau ibaratnya teknik non-konvensional itu lebih canggih, lebih modern dibandingkan dengan teknik pemisahan konvensional. Ini dapat dilihat juga dari jenis kedua teknik pemisahan ini, di mana teknik pemisahan konvensional ini kan ada maserasi, difusi, ini kan masih sangat sederhana ya. Sedangkan untuk teknik pemisahan non konvensional ini sudah menggunakan atau sudah dibantu oleh gelombang mikro dengan bantuan enzim, dengan gelombang ultrasonik. Nah, inilah yang membedakan dari kedua teknik pemisahan ini. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik ini, yang pertama itu adalah teknik konvensional. Kelebihan dari teknik konvensional ini adalah biaya yang dikeluarkan itu relatif lebih murah dalam proses ekstraksi. Contohnya pada ekstraksi maserasi ini kan tidak dibutuhkan alat-alat khusus ya, jadi lebih murah dalam melakukan proses ekstraksinya itu. Kemudian yang kedua itu adalah teknik dalam pengerjaannya itu lebih mudah. Contohnya itu pada teknik maserasi itu kita tidak dituntut untuk paham atau melakukan teknik khusus, karena kan dalam metode maserasi ini kan hanya merendam. Kemudian yang ketiga itu adalah alat-alat yang dibutuhkan itu mudah dijumpai atau mudah dirakit sendiri, dan juga banyak dijumpai di laboratorium sehingga tidak mempersulit dalam proses ekstraksi yang kita lakukan. Untuk kekurangan dari teknik pemisahan secara konvensional, itu yang pertama adalah membutuhkan waktu yang lama. Contohnya itu pada ekstraksi dekokta itu kan membutuhkan waktu pemanasan yang lama sekitar 30 menit. Nah, kemudian untuk kekurangan selanjutnya yaitu membutuhkan pelarut yang cukup tinggi. Contohnya pada metode reflux itu kan pelarutnya itu harus diganti setiap 3-4 jam sekali. Nah, yang ketiga, dikatakan tadi kan bahwa teknik konvensional ini lebih sederhana ya dibandingkan dengan teknik non-konvensional. Nah, ini mengakibatkan rendaman yang dihasilkan dari teknik konvensional ini lebih rendah dibandingkan dengan teknik non-konvensional. Kelebihan dan kekurangan dari teknik pemisahan secara non-konvensional. Nah, kelebihan dari teknik pemisahan non-konvensional itu yang pertama adalah ekstraksi yang dihasilkan itu tinggi. Contohnya itu adalah pada gelombang ultrasonik. Nah, jadi ini kan dilakukan dengan bantuan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 20-2000. Nah, di mana pada teknik ini tuh terjadi difusi melalui dinding sel bagian tanaman dan pengeluaran isi sel oleh pelarut setelah dinding sel tersebut pecah. Nah, hal inilah yang menyebabkan teknik atau ekstraksi ini dapat menghasilkan hasil ekstraksi yang lebih tinggi. Kemudian pelarut yang digunakan itu sedikit. Contohnya pada ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro, itu pada ekstraksi gelombang mikro tuh ramah lingkungan dan menggunakan pelarut dalam jumlah sedikit. Kemudian yang ketiga itu proses ekstraksi tidak memakan waktu yang lama. Contohnya pada ekstraksi bertekanan karena pengoperasiannya pada suhu dan tekanan yang tinggi sehingga dia dapat mempercepat proses ekstraksi. Kemudian kekurangan dari teknik pemisahan non-konvensional. Yang pertama itu adalah alat-alat yang dibutuhkan itu tergolong mahal, seperti misalnya SFI, MEI itu kan mahal. Nah, beda dengan teknik pemisahan konvensional. Alat-alatnya tuh cenderung bisa dirakit sendiri, kemudian banyak dijumpai di laboratorium. Kemudian selain mahal, juga sulit ditemukan di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah membutuhkan biaya yang cukup besar pada proses ekstraksi. Nah, contohnya itu adalah ultrasound assisted extraction. Nah, itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar dalam proses ekstraksinya.